Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan untuk bisa bermuajahah dan bisa bertalabul ilmi. Semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan terkait dengan amal ibadah wajib dan sunnah, semoga semuanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat beserta salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya para umatnya yang selalu senantiasa thiqah dan istiqamah dalam mengamalkan dan mengajarkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik para ikhwan sekalian dan para akhwat yang mendengarkan rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin Ana sampaikan kepada antum terkait dengan ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan selama beberapa hari ini menjelang kita mengerjakan sampai detik ini. Maka dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, tentunya itu bisa kita amalkan. Dan amal ibadah bulan Ramadan ini tentunya setiap tahun menjumpai kita. Maka ibaratnya Ramadan itu adalah sebuah tamu. Maka ketika ada tamu yang main ke rumah kita, ada sahabat kita, teman kita main ke rumah kita, maka otomatis kita sebagai pemilik rumah, kita sebagai yang menyambutnya akan menservis dia, memberikan sesuatu yang terbaik, dari minuman yang terbaik, dari makanan yang terbaik. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadannya Allah tetapkan setiap tahun berjumpa dengan kita. Maka kita ibaratkan amal ibadah bulan suci Ramadan ini adalah sebuah tamu. Yang tamu itu kita ibaratkan adalah tamu yang begitu istimewa. Kenapa? Karena sejatinya pada tahun ini kita berjumpa pada bulan suci Ramadan berbeda dengan bulan suci Ramadan di bulan-bulan sebelumnya. Di mana ketika bulan Ramadan sebelumnya kita begitu enaknya berjalan kemana kemari, kemudian kita ke tempat saudara, kita bisa buka bersama, kita mengerjakan sholat tarawih, kita berada di masjid, dan kemudian kita bisa bermuajah dengan saudara-saudara kita. Akan tapi pada kesempatan tahun ini agak berbeda. Allah takdirkan kita harus stay di rumah, kemudian kita harus work from home, dan kemudian kita banyak mengerjakan sesuatu itu di rumah. Maka para ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dengan kejadian seperti ini bukan berarti menyurutkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, melainkan kita senantiasa untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Jadi kalimatnya Allah telah mewajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, yaitu agar kalian bertakwa. Maknanya adalah, jadi sebelum kita hadir, tentunya sudah banyak orang-orang kaum muslimin yang mana mereka hidup pada zamannya, Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Nah hari ini Allah mewajibkan kepada kita, tentunya dengan amal ibadah puasa kita tingkatkan. Di mana tahun lalu amal ibadah puasa kita sudah berpuasa, tahun ini kita tingkatkan. Memang tentunya kita mengetahui perkara-perkara yang membatalkan amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Tapi sedikit dari kita itu mengetahui bahkan belajar tentang perkara-perkara yang merusak amal ibadah pada bulan suci Ramadan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tentunya kita mengetahui bahwasanya ada amal-amal penguat dari amal-amal ibadah wajib yang sudah kita kerjakan terkait dengan sholat, terkait dengan amal ibadah puasa. Ternyata ada zakat, ada sedekah, ada infak, dan ada membaca Al-Quran. Nah kita di sini mungkin ada yang membaca Al-Qurannya mungkin masih terbata-bata, ada yang mungkin sudah lancar, ada yang mungkin masih mau belajar Al-Quran. Mari kita tingkatkan, karena tentunya ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kewajiban kita adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
terkhusus pada bulan suci Ramadan. Yang ini tamu istimewa, kita servis dengan sebaik mungkin. Dari amal ibadah puasa kita, tarawih kita, sholat kita, kemudian infak kita, sedekah kita, dan lain sebagainya. Maka para ikhwan sekalian, para pendengar sekalian, dan para yang menyaksikan kajian ini, Ana berharap kita semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sekarang berjumpa, maka pandemi COVID-19 ataupun yang bisa dikenal dengan corona, virus ini bukan menyurutkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti ketika kita mengerjakan di rumah dengan kita mengerjakan di masjid itu berbeda, tapi melainkan ketika kita mengerjakan amal ibadah di rumah, semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Dan tentunya banyak amal ibadah yang harus kita kerjakan, dan kita harus memiliki target. Yang mana target itu Rasulullah menyampaikan bahwasanya kalau hari ini engkau lebih baik daripada hari kemarin, maka tentunya engkau adalah orang yang beruntung. Kalau hari ini engkau sama dengan hari kemarin, maka tentunya engkau adalah orang yang merugi. Dan tentunya kalau hari ini engkau lebih parah, melakukan kemaksiatan lebih banyak daripada hari kemarin, maka tentunya engkau adalah orang yang celaka. Nah, makanya Masya Allah, para ikhwan sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tentunya kalau hari ini kita dipertemukan dalam keadaan kita sudah bertolabul ilmi, sudah paham mana yang mana itu dosa, mana itu maksiat, mana itu amal ibadah, kita tinggal tingkatkan. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita tingkatkan. Kenapa? Sunnah itu amal ibadah penentu dari amal ibadah wajib yang kita kerjakan. Karena sejatinya tidak akan ada manapun orang yang hidup di muka bumi hari ini yang bisa menjamin amal ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan amal-amal ibadah sunnah yang kita kerjakan. Tadi Anda sampaikan, puasa sudah kita kerjakan, sholat kita kerjakan, zakat kita tunaikan. Tapi ingat, ada amal ibadah yang lain, berupa membaca Al-Quran, ada sedekah di sana, dan tentunya kita bisa membackup. Apa maksudnya membackup? Membackup itu menambah pahala, dengan artian kalau kita sudah berpuasa, kita tahu nih, Rasulullah SAW bersabda, manfaat rasa iman falahu ajrun mislu ajrin fa'ilihi la yanqusu min ujrihim syai'a. Barang siapa yang memberikan bukaan, iftar atau takjil biasa kita kenal dengan sebutan seperti itu kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kita bisa membackup, karena tidak ada yang bisa menjamin amal ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Kita punya target. Tahun lalu mungkin kita bisa menghatamkan 1 kali. Minimal tahun ini kita hatamkan 1,5 kali. Kemudian kita hatamkan sampai 2 kali. Itu ada target. Kenapa? Karena sejatinya ketika seorang muslim semuanya memiliki target. Para sahabat ketika mereka masuk Islam, mereka semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita sudah mulai ngaji, sudah paham ilmu, sudah tahu makna iman, sudah tahu makna Islam, sudah tahu makna yang lain sebagainya, tentunya semakin hausnya kita dengan ilmu, dan semakin hausnya kita ketika kita sudah masuk pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana para sahabat ketika mereka sudah masuk pada bulan suci Ramadan, semakin rakusnya mereka beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan predikat yang terbaik. Semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan semuanya, baik itu wajib maupun sunnah, pada kesempatan hari ini, kesempatan tahun ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semua itu akan ditutup dengan doa kita kepada Allah. Doa kita hari ini, doa kita detik ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang terkena musibah yang begitu luar biasa dari wabah corona dan lain sebagainya, menyebabkan mereka tidak bisa membeli makanan, bahkan dapur mereka sampai tidak ngebul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita nggak bisa membantu dengan uang, kalaulah kita tidak bisa membantu dengan jiwa kita, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabahnya Allah angkat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik, waktu yang terbaik untuk bisa kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.